Halo, selamat siang. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang tabel penyelaman atau Recreational Dive Planner. Tabel penyelaman ini dipakai untuk penyelaman rekreasi atau penyelaman olahraga. Nah, pada tabel penyelaman ini ada 4 kolom atau 4 bagian yang perlu kita perhatikan. Kolom pertama atau bagian pertama adalah tabel kedalaman penyelaman. Tabel atau kolom kedua adalah lama penyelaman. Kemudian kolom ketiga adalah lama di permukaan atau surface time. Dan yang keempat dan yang paling penting adalah kelompok tekanan. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu secara detail. Nah, pertama kita akan membahas tentang kedalaman penyelaman, yaitu pada tabel ini bisa kita lihat adalah kedalaman pada saat kita melakukan penyelaman. Dan pada tabel ini ada dalam satuan feet, ada juga dalam satuan meter. Nah, untuk tabel kali ini ada pada satuan feet, jadi feet itu adalah sepertiga dari meter. Jadi kalau misalnya di sini tertulis angka 90 feet, berarti 90 dibagi 30 dibagi 3 adalah 30 meter. Berarti ini adalah kedalaman 30 meter. Nah, yang kedua adalah lama penyelaman. Bisa kita lihat di sini yang dari atas ke bawah ini adalah lama penyelaman. Angka-angka di sini menunjukkan lama penyelaman dalam hitungan menit. Jadi 10, 9, 7, 5, 4 itu adalah hitungan menit. Jadi 10 menit, 4 menit, kemudian 73 menit, 25 menit, dan seterusnya. Kemudian pada bagian ini kita lihat ada bagian yang berwarna biru, kemudian ada bagian yang diarsir, kemudian ada yang bagian yang gelap. Nah, untuk bagian yang biru ini adalah merupakan kedalaman dan lama penyelaman di mana penyelam itu tidak membutuhkan safety stop. Jadi misalnya dia menyelam pada kedalaman 20 meter. Kemudian dia hanya menghabiskan waktu misalnya 19 menit di dalam air, berarti dia tidak membutuhkan safety stop. Ataupun dia menghabiskan waktu 44 menit dalam air pada kedalaman 20 menit, maka dia tidak membutuhkan safety stop. Nah, lain halnya misalnya penyelam tersebut menyelam pada kedalaman lebih dari 30 meter seperti 100 feet atau 33 meter dan dia menghabiskan waktu walaupun hanya 3 menit di kedalaman tersebut, maka dia membutuhkan safety stop. Yaitu safety stop dia harus berdiam di kedalaman 5 meter atau 15 feet selama 3 menit, 3 atau 5 menit. Nah, tujuan safety stop adalah untuk menghilangkan kandungan nitrogen yang ada di dalam tubuh penyelam akibat penyelaman tersebut. Nah, untuk ada di sini kotak-kotak yang berwarna hitam. Kalau kotak yang diarsir menunjukkan bahwa penyelam tersebut menunjukkan safety stop required. Jadi dia harus melakukan safety stop. Nah, ini kalau kotak-kotak hitam ini adalah menunjukkan batas maksimal penyelam tersebut menghabiskan waktu di dalam air. Jadi misalnya pada kedalaman 140 feet, dia maksimal menghabiskan waktu 8 menit saja di dalam air. Kalau misalnya dia pada kedalaman 35 feet, dia maksimal menghabiskan waktu 205 menit di dalam air atau lebih dari 3 jam 20 menit. Nah, bagaimana kalau dia menghabiskan waktu lebih lama daripada waktu yang sudah ditentukan tersebut atau no decompression limit ini? Maka kalau misalnya kita ambil contoh pada kedalaman 80 feet dan waktu 30 menit. Nah, kalau dia
menghabiskan waktu 30 menit plus, kalau plusnya itu kurang dari 5 menit, misalnya 30 plus 2 menit, maka dia harus melakukan safety stop pada kedalaman 5 meter selama 8 menit. Jadi kalau misalnya waktu lewat dari kurang dari 5 menit, maka dia harus menghabiskan waktu safety stop lebih panjang, yaitu 8 menit. Nah, bagaimana kalau dia menghabiskan waktu 30 menit plus lebih dari 55 menit, yaitu 30 misalnya 6 menit. Maka dia harus memperpanjang safety stopnya. Jadi dia harus melakukan safety stop di 5 meter selama 15 menit. Oke, jadi dia membutuhkan waktu lebih banyak untuk melakukan safety stop. Nah, selanjutnya, untuk bila suatu penyelam tersebut membutuhkan penyelaman berlanjut repetitive dive, yaitu penyelaman kedua, maka apabila penyelam tersebut sudah melebihi no decompression limit dan bila lebihnya kurang dari 5 menit, misalnya 30 plus 2 menit, maka dia tidak boleh menyelam kurang dari 6 jam. Maksud saya, oke. Jadi penyelam tersebut bisa melakukan penyelaman kedua lebih dari 6 jam setelah penyelaman pertama. Nah, bagaimana kalau dia penyelam tersebut melebihi 5 menit dari no decompression limit, misalnya 40 menit ditambah 7 menit. Nah, kan dia lebih dari 5 menit, maka dia harus melakukan safety stop pada kedalaman 5 meter selama 15 menit, plus dia juga harus menunggu selama 24 jam sebelum bisa melakukan penyelaman berikutnya. Jadi kalau dia sudah melewati waktu no decompression limit lebih dari 5 menit, maka penyelamannya berakhir pada hari itu. Jadi dia harus menunggu 24 jam setelah penyelaman tersebut untuk bisa melakukan penyelaman berikutnya. Nah, kemudian misalnya seorang penyelam melakukan penyelaman pada kedalaman 60 feet selama dia misalnya 30 menit. Berarti dia 60 feet, kita lihat terus ke bawah sampai pada angka 30 menit. Nah, kalau tidak ada angka 30 menit, maka harus dibulatkan ke atas, yaitu angka 31. Maka penyelam tersebut termasuk ke dalam kelompok tekanan L. Nah, ini adalah kelompok bagian keempat. Nah, penyelam tersebut masuk ke dalam kelompok tekanan L. Oke. Nah, kalau misalnya setelah penyelam tersebut berada di permukaan, dia kembali ke permukaan, terus istirahat, dan kemudian berpindah ke tempat lain, dan penyelam tersebut menghabiskan, ini adalah waktu surface interval time. Jadi waktu penyelam di luar permukaan setelah penyelaman tersebut. Jadi tadi L, kelompok tekanan L. Jadi kalau misalnya dia berada di permukaan setelah 1 jam misalnya. Kita lihat 1 jam itu di sini. Nah, ini ada range waktu dari 1 jam hingga 1 jam 21 menit. Nah, setelah penyelam tersebut berada dalam kelompok tekanan L, dia beristirahat selama 1 jam, maka dia akan berada pada kelompok tekanan C. Jadi kita lihat di bawahnya, ini artinya
apa namanya? Artinya kandungan nitrogen yang di dalam tubuhnya turun hingga pada kelompok tekanan C. Kemudian kenapa ini penting? Ini untuk merencanakan penyelaman berikutnya. Kemudian kita lihat tabel berikutnya. Kemudian tadi dia sudah berada pada kelompok tekanan L. Kemudian setelah beristirahat selama 1 jam, dia masuk ke dalam kelompok tekanan C. Nah berarti nitrogen yang tersisa di dalam tubuhnya atau residual nitrogen time adalah 25 menit. Jadi masih ada 25 menit nitrogen yang tersisa di dalam tubuhnya. Kemudian di kolom C ini ada 2 angka, yaitu yang berwarna putih dan berwarna biru. Kalau berwarna biru adalah waktu maksimal penyelam tersebut berada di dalam air. Nah, angka 180 menunjukkan bahwa penyelam tersebut tidak boleh berada di dalam air lebih dari 180 menit. Oke, ini adalah tabel penyelaman.